Saya di Jarwal, dengar adzan maka saya lari masih bisa masuk ke Masjidil Haram. Ada Pak Haji Agus mungkin di sini juga, ada Ibu India juga, satu rekan saya dari sini, dan ibu yang lain, bapak yang lain. Saya tidak sebutkan satu-satu. Namun saat ini Bapak Ibu, kalau saya langsung saja ke sana, tadi sudah manasik sudah saya sampaikan, ikuti manasik bagi Bapak Ibu calon jamaah haji sangat penting sekali. Ikuti di semua penyelenggara manasik di Sleman, baik di kelurahan, kecamatan maupun di kabupaten. Ikuti dengan baik. Insya Allah dilancarkan. Saya di KBR itu diberi kunci 3. Haji itu harus sabar, ikhlas, dan tamak. Kalau 3 ini dilakukan, tidak ada tadi robasa di dalam, insya Allah jauh dari. Sehingga apa yang kita udah nanya, duyubur rahman, tamunya Allah, disugati Allah di Makkah, Madinah, apa saja, insya Allah kita. Tadi dikatakan berjalan dari Musdalifah ke Mina, enak, tidak apa-apa. Ini pesan, karena kita banyak kegiatan manasik di semua tempat, mendapatkan ilmu yang bisa dimasukkan dalam hati, sehingga pelaksanaan ibadah yang saya lakukan semuanya tidak ada Allah, mudah-mudahan tidak ada ngeluh-ngeluh, tapi mudah-mudahan tidak. Kalaupun ada makanan yang tadi dikatakan ini meneh itu mesti hanya dengarkan teman kita. Tapi saya mengatakan alhamdulillah. Karena tahun 2002 saya melakukan haji dengan masak sendiri. Masak sendiri memang dengan berbagai macam ubur rampe masakan yang dari Indonesia bisa. Tapi untuk kegiatan ibadah sangat jauh dari apa yang seperti sekarang. Walaupun ini Bapak Ibu sekalian, yang nanti akan berarti di mana tempat Bapak Ibu ditempatkan juga akan mempengaruhi. Misalnya ada yang di Roto, ada yang di Sisah. Saya di Bespalah. Kebetulan beberapa yang di Bespalah, hotel saya yang tempatnya ada 3 kloter plus beberapa dengan ada salikah, pril-pril dari kloter-kloter masih. Dan alhamdulillah setiap pagi mulai habis subuh sampai jam 8, susu, teh, Nescafe siap, tidak pernah kurang. Setiap pagi. Sore habis asar sampai maghrib siap, tidak pernah kurang. Jika saya punya teman di hotel lain, naik dari ngopi, naik dari susu, ya masuklah ke hotel. Nah, tidak ada yang melarang. Selama kita berpakaian sopan masuk, kita bisa menikmati hidangan yang disediakan oleh hotel saya pegang. Itu di 913 di Wispalah. Memang hampir yang terjauh dari Wispalah, karena tinggal 914 di belakangnya. 914 di belakangnya, 10 sekian ada di depan saya. Itu yang mungkin saya lakukan. Sedangkan kegiatan harian ini mungkin tidak sebagaimana yang saya lakukan pada tahun 2002. Tahun 2002 jalan 10 menit tidak sampai sudah bisa sampai pelataran Ka'bah. Sekarang kalau mau di pelataran Ka'bah harus 1 jam. Kalau mau jam 10 pagi harus sudah berangkat naik bis, turun di Jia kalau dan di Bespalah, dan nanti masuk ke depan. Itu masih bisa. Lewat itu sudah masalah. Kita harus di luar. Ini yang ada. Kalau mendapatkan tempat yang seperti itu, mestinya harus direncanakan sejauh mungkin untuk kita apakah mau sholat di dalam masjid ataupun kita di rumah. Karena di rumah juga rombongan saya atau Ar-Rodo menyelenggarakan ada sholat di depan lift dan ada di lantai bawah itu di musola. Musolanya kalau ukuran masjid ini masjid yang mungkin muat dari 500 orang itu musolanya, jadi besar sekali. Jika kegiatan yang dilakukan terserah Bapak Ibu sekalian di sana. Kalau yang mau ke subuh itu mesti jam 3 sudah berangkat. Subuh jam 4 berangkat, tidak mungkin masuk. Dan pintunya hanya 1, mungkin 2 di sebelah lurusnya Bespalah.
Pintunya ya pintu King Abdul Aziz. Itu untuk bisa masuk langsung ke pelataran Ka'bah. Satu itu saja, yang lain tidak bisa. Harus berdoa. Ini untuk beribadah. Sedangkan kalau kita langsung ke Al-Musna, banyak bapak ibu yang mengatakan aku lelenggon, aku entuk ning apa di emperan. Itu karena memang dengan mereka yang itu rata-rata mereka yang tidak kebagian tempat itu karena tempatnya ditempati oleh kloter lain dan sisanya sedikit, tidak cukup untuk kloter berikutnya. Jika kloter berikutnya untuk rebutan tempat lain, jika nanti yang lain yang sisa-sisa pril-pril itu baru nanti bisa memasuki sisa-sisa ruangan yang ada di. Kalau tempatnya, kalau dulu tahun 2002 itu atapnya kain kasur yang korek, sekarang sudah dibangunkan bagus, ya, ber-AC, ya, berpermadani dan berkasur. Tapi cukup untuk tidur. Naik ulang ke sini, ulang ke sana nggak bisa. Ya, cuma miring dikit. Ya, cuma itu aja. Jadi kalau dari kita ya sudah tidak gerak kemana-mana. Itu rata-rata mendapatkan tempat seperti itu. Jika kalau ada yang tidak mendapatkan, kebetulan saya kalau dapat, tidak saya mungkin ya diberi Allah dan tidak ngeluh untuk tempat. Terus diberangkatkan ke Musdalifah malam hari. Kita berangkat kurang lebih jam 8:30 sampai Musdalifah kira-kira jam 11. Terus nunggu antrian sampai jam 2 kita belum dapat tempat, bis belum dapat tempat. Sehingga jam 2 sampai jam 4 bis sudah dipikiran semuanya, ada bis tapi tidak ada, semuanya macet. Sehingga sampai dengan azan subuh. Azan subuh berkumandang, kita segera ambil duduk, sholat subuh berjamaah, dan setelah berdoa, kafilah mengatakan kita mau jalan atau ngenteni bis. Itu bis jam subuh belum pada berangkat. Jalan. Ini ternyata 40 menit berjalan, saya sudah sampai tempat di Mina. Tetapi ternyata untuk menuju ke Jamarat kira-kira 3,5 km. Karena dekatnya dari Musdalifah ke Mina, berarti untuk ke Jamarat lebih jauh daripada mereka yang perjalanan dari Musdalifah ke Mina dekat yang jauh. Jauh lebih dekat dengan Jamarat. Ini yang saya lakukan dalam kegiatan di Mina. Di Mina saya kira kita masih berekrom, ya. Berekrom ini juga nanti Bapak Ibu yang calon haji berhati-hatilah, karena ada Bapak Ibu yang rumongso tekan maktab, tekan hotel, terus ganti pakaian, padahal belum jumroh akobah. Ada yang seperti mandi, ya, mandi ganti pakaian, kok mandi ganti pakaian? Ini masih ekrom kita, terus buru-buru berganti dengan ikram. Dan setelah karena kita di Indonesia diminta untuk jam 4 sore, maka saya datang pagi kira-kira jam 7 sampai maktab, tunggu sampai sore hari, baru sampai sore hari kita berangkat umroh akobah. Ya kira-kira 1 jam lebih lah untuk perjalanan, dan setelah itu kita selesai dan kita mandi dan sebagainya untuk melaksanakan ibadah selanjutnya. Nunggu hari tasrik 1, 2, dan 3. Untuk di Mina Bapak Ibu sekalian, untuk di Arafah, kalau Musdalifah untuk kamar kecil gampang juga. Untuk Mina dan Arafah antri. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau usahakan kalau di Mekah itu banyak berzikir, banyak la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, dibanyak-banyakin supaya dipermudah. Seperti saya contohkan yang paling mudah saya lakukan sendiri. Pada saat saya mau masuk di kamar mandi, urutan nomor 6 saya, nomor 5 saya, karena satu keluar ke nomor 5. Ternyata dengan saya bermimpi batin la ilaha illallah tadi, mongko sebelah titis. Dengan bermimpi ternyata saya dimudahkan dengan cara apa? Yang kelima keluar,
yang keenam masuk dengan air yang naik di kamar mandi. Terus yang kelima masuk. Terus dia malah nambah air. Terus yang depannya lagi maju, waduh enggak jadi. Keluar sampai saya. Proses orang keluar lagi sampai saya kan ada waktu. Ternyata saya masuk itu airnya turun. Ya. Sehingga karena saya cuma pintu slow ya masuk aja. Itu kapok. Yang lain masih kosong belakang saya. Pak bisa pakai bisa. Ini satu kegiatan yang yang saya lakukan, yang saya dapatkan kemudahan yang teramat. Saya bersyukur. Terus berpipis, antre 5, yang 4 itu bubar, saya masuk ya. Ini pengalaman satu yang saya lakukan. Terus yang selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian yang misalnya tadi untuk jumroh yang tasrik hari-hari yang terakhir itu sekarang ada jadwal yang menggabungkan antara akhir hari dan awal hari, sehingga setelah akobah hari pertama tanggal 10, tanggal 11-nya diundur sampai jam 2 malam baru berangkat ke jumroh. Jam 2 malam sampai sana jam 3 kita berangkat jumroh selesai. Tapi kita harus bergerak, tidak boleh berhenti jalan-jalannya. Kalau berhenti akan dicil oleh akar. Bergerak, turun sampai menghabiskan waktu subuh. Terus sampai di lantai bawah, nanti di sana bagaimana kok bisa terus sampai dengan azan subuh kita langsung melakukan sajadah sholat subuh. Selesai kita naik lagi ke lantai 3. Karena kita pulangnya harus lewat lantai 3. Jumlah di lantai 3 selesai. Pulang. Berarti tasrik kedua itu sudah selesai pada kegiatan kita berjalan 1 kali. Ini yang nafar awal. Dan saya kebetulan nafar awal begitu sampai di Mina, saya sudah dijemput bis sehingga harus pulang ke Mina. Inilah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di saat saya umroh di Mina. Dan selanjutnya pada hari itu bis belum ada, saya langsung cari taksi bersama teman satu untuk tawaf ifadah. Dan kebetulan masih masih renggang, masih low. Saya bisa kurang lebih hanya 1 jam selesai tawaf dan sa'i kalau selesai. Ini yang mungkin bisa saya lakukan di saat kita tawaf ifadah. Pada saat tawaf wada, ini sudah bertumpuknya orang yang mau pulang ke Indonesia, bertumpuknya orang yang sudah masuk umroh, maka begitulah penuhnya untuk tawaf wada. Pada saat saya melakukan tawaf wada saat mau pergi ke Madinah. Dan pada hari itu juga kita segera berpindah ke Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in. Yang saya lakukan tidak bisa 40, tapi hanya 39. Tapi jamak qashar sendiri dapat isya dan maghrib awal, dan jamak qashar isya untuk berangkat. Karena jam 8:30 harus naik bis dan isya itu baru 9:30. Pada saat itulah kita sudah harus foto-foto untuk berangkat ke bandara untuk kembali lagi ke. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian yang mungkin saya lakukan. Satu orang punya satu kisah, sehingga mungkin saya yang mewakili. Maaf kepada Bapak Ibu yang saya wakili mungkin tidak sama yang saya lakukan. Mohon maaf, saya mewakili di sini. Saya mungkin tidak sama dengan Bapak Ibu yang karena 1000 jamaah ya kesempatan. Itu yang mungkin kita dapatkan. Untuk itu sabar, ikhlas dan tawakal perlu jadi bekal kita untuk ibadah di selanjutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Pada hilafnya saya mewakili Bapak Ibu sekalian dan begitu mewakili. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Bapak Haji Iswanto, Pak Haji Iswanto. Baik, saya kira antara jamaah putra dan putri berbeda pengalaman. Untuk itu, ini bagaimana pengalaman ibu-ibu? Kami aturkan pada yang terhormat Ibu Hajah Diah untuk bisa memberikan pengalamannya. Cukupnya Ibu.
persiapan itu kemudian kita itu kalau tadi Mbak menyampaikan exit kalau kami di Aisyah tim jadi apa pas dan saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin ada yang sama maupun ada yang berbeda dengan sebelumnya ini. Yang pertama kita mulai dari masalah pokok. Saya rasa kalau Bapak Ibu ya, saya ingat kita kadang-kadang bikin ketawa, tapi kadang-kadang juga bikin emosi ya. Jadi ketika kita mengisikan barang-barang kita over baik kita mau berangkat maupun kita mau pulang, itu suatu pengalaman yang tidak akan terlupakan. Saya ingat benar waktu di Madinah ya, kita mau pulang, itu koper kecil kita itu bolak-balik timbang, dikeluarin, timbang, dimasukin, jadi delay terus sampai kita menemukan angka 7 itu. Ya. Tapi kemudian karena sudah waktunya sudah sangat mepet, akhirnya saya sendiri sebenarnya menguatkan diri saya sendiri, tetapi juga mungkin mempengaruhi ibu yang lain ya, terutama yang kawan dan saya bilang sepertinya selama ini penerbangan kalau kami itu tidak pernah ditimbang, asalkan kita masih bisa pegang gitu ya. Istilahnya kalau kita tidak bawa lagi atau tidak bawa tasnya dengan yang lain-lain lagi, koper kita itu misalnya muat 10 kilo tidak apa-apa ya, itu mulai tenang. Jadi saya sendiri mulai tenang, jadi saya membawa mungkin lebih dari 8 kilo ya. Kemudian ketika pembagian rombongan Bu dan teman sekama Bapak Ibu, kami bersyukur sekali, terutama saya syukur sekali karena dapat teman-teman satu kamar, walaupun ketika teman-teman sekamar di Mekah maupun di Madinah itu berbeda, tetapi alhamdulillah teman-teman semuanya mempunyai semangat yang luar biasa untuk beribadah ya. Jadi jam 2 bangun, kemudian 3 maghrib, kemudian nanti setelah kita juga kita pulang bersama-sama seperti itu. Saya bersyukur sekali. Kemudian yang selanjutnya ada pengalaman unik. Ya, ini mungkin Bapak Ibu Hesti dan Eda ya, nanti kan penjaringan bisa menyampaikan kepada suaminya, kepada cucu ya, mau tidak Hesti menjaga informnya. Ada ya kalau rumah ya, saya kalau di sana itu saya ya, kalau bahasa Jawanya itu titik ya, mau ke kamar mandi itu titik ya, saya ingatkan Bu, monggo itu bisa diturunkan, jadi bisa masih menjaga inform kita ya, masih di Arafah. Tapi ya ada yang menjawab ya tapi ada juga yang jawab bukan semua perempuan. Jadi hasilnya masih seperti itu. Nah ini monggo nanti Bapak Ibu Hesta nanti yang bisa menyampaikan ini untuk buktinya ya, media yang jadi ini akan sebaca ya. Kami bersyukur sekali karena untuk tahun ini, saya tidak tahu ya, mungkin hanya tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya malah soal makanan, Masya Allah, ya berlebih, ya kami benar-benar makan 3 kali itu terjamin. Demikian pula dengan air, ya, air itu berlebih dan minum itu berlebih. Jadi kita benar-benar bisa menjaga kesehatan atau menjaga kebugaran kita karena makanan yang diberikan pada saat itu makanan yang sudah diukur protein hewaninya sangat komplit ya. Jadi ada ayam, kemudian siapnya mungkin
kalau dia malamnya daging sapi, besok paginya daging ayam, siangnya daging sapi dan sebagainya. Jadi kalau yang jemaah haji yang dulu, menurut cerita saudara-saudara kami itu belum seperti itu, tetapi yang kali ini alhamdulillah benar-benar ya. Kalau untuk masalah sayur, nah ini sayur itu bisa kita akali. Di situ sayurnya misalnya wortel, kita bisa melengkapinya, kita bisa sawi ya. Kemudian kalau di situ adanya bisnis aja, kita bisa melengkapinya dengan beli tauge dan sebagainya ya. Tergantung pada diri kita mau melengkapi protein hewaninya sangat bagus ya. Ya ini hanya ya itu masalah kamar mandi, kemudian juga masalah penjemputan di kelompok kami. Jadi kami itu akhirnya murun ya, alhamdulillah ya, akhirnya murun karena kami dari Arupa Musdalifah kemudian lanjut ke Mina ya. Musdalifah kami bukan market karena kami dijemput pukul 2 lebih, 2 dini hari lebih. Jadi tidak memungkinkan kami kalau untuk market di Musdalifah ya. Itulah kalau Bapak nanti jalan dari Musdalifah sampai ke Mina, kalau kami masih di atas bis ya, nggak masuk ke bisnya, kami minta untuk berhenti 10 menit tidak mau, 5 menit tidak mau ya. Kita kami berhenti hanya karena macet ya. Semuanya ada hikmahnya. Kemudian yang selanjutnya kali lagi kita ini untuk yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz, saya kan sampai ini makanya kita tinggalkan. Gak apa-apa, kita kan baik, tetapi kita demi setidaknya, tetapi kita apa itu yang baik? Demi setidaknya hati supaya dan bisa balik pinjaman itu untuk datang haji. Jadi Bapak Ibu, ya kalau kita sebagai kalau kita sebagai orang tua, kita kalau sudah 12 tahun monggo didaftarkan haji, walaupun dia belum punya uang. Nanti kita ajari mereka demi setitik hati supaya tidak bisa balik ke partai kita, itu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk tahun ini di Sleman kita dapatkan haji itu sudah menunggu 34 sampai 38 tahun lagi. Jadi monggo Bapak Ibu ikan kandungan supaya ikan kandungan putra putri yang belum didaftarkan haji bisa didaftarkan haji sekarang. Nah, siapa tahu dengan nanti dibangunnya kampung haji Indonesia itu yang mungkin daftarnya 38 tahun tapi bisa maju menjadi 30 tahun lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Ibu Wajadiah. Demikian tadi Bapak Ibu, pengalaman saya kira Bapak Ibu juga punya pengalaman masing-masing ya. Antara tahun pun juga berbeda-beda. Baik, sebelumnya saya informasikan untuk yang memiliki mobil AB 1554KN Avanza, mohon bisa digeser sedikit ya, karena akan ada untuk mengeluarkan mobil yang lain. Kemudian pada Bapak Ibu yang haji 2025 mohon menunggu sebentar karena akan ada pembagian kartu ID. Baik Bapak Ibu, untuk yang terakhir kita akan pembagian kartu ID secara simbolis dari masing-masing ranting ya. Untuk itu saya panggil untuk jamaah haji tahun 2025 yang diberikan secara simbolis oleh Ketua ID, kami mohon dari Ambar Ketawang Ibu Hajah Anis Wardani Mansur, monggo untuk tindak ke depan. Kemudian dari Banyuwangi Bapak Haji Wagiman Karyo Diharjo. Dan dari Bali Catur
Bapak Haji Faidi Dasuki Muhammad Raji dan Ibu Hajah Mutianan Satuangrejo. Dari Nogotirto, Bapak Haji Beni Hermono Martoyo dan Ibu Hajah Sari Setianingrum. Kemudian dari Trihanggo, Bapak Haji Jumat Trisno Utomo. Monggo yang saya panggil untuk bisa maju ke depan untuk diberikan kartu, ya, kartu